Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maximus Pelo, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu piloting 2, LPTK Universitas Mataram, program studi PGSD. Saya mengajar di SDNI Bowo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagegeo. Pada hari ini, Jumat 4 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas 5, mata pelajaran IPAS, materi cahaya di sekitar kita. Berikut video proses pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Tapi semangat. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita semua berdiri, menyiapkan hati untuk berdoa. Pak Guru minta satu orang untuk membantu kita dalam doa. Ya, Kevin. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran. Turunlah Roh Kudus-Mu ke akal dan budi kami, agar apa yang diberikan oleh Bapak Guru dapat kami mengerti. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang selamat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Kevin yang sudah mengantar kita dalam doa. Nah, sekarang hari ini siapa yang tidak hadir? Ada Ya, semua. ada semua. Berarti Pak Guru juga bisa tahu karena kita siswanya hanya sedikit, jadi yang tidak hadir pasti Pak Guru juga tahu. Nah, jadi hari ini kita sudah hadir semua. Baik, untuk supaya Pak Guru mengetahui keadaan kalian pada hari ini, di sini Pak Guru ada siapkan papan emoji. Ya, papan emoji. Jadi kalian, Pak Guru minta baris di sini. Nanti sebentar maju satu-satu untuk menunjukkan emoji yang ada di depan sehingga Pak Guru bisa mengetahui kamu punya perasaan hari ini. Silakan berdiri. Iya, dia lebih senang. Kenapa senang? Ya, karena hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Oke, yang berikut. Ya, yang berikut. Ya, senang juga. Kenapa? Ya, bisa bertemu dengan teman-teman. Oke, silakan duduk. Yang berikut. Lebih cepat. Ya, Sam juga senang. Kenapa? Ya, bisa belajar bersama di sekolah. Oke, yang berikut. Rano. Oh, mengantuk. Alasan? Oh, karena tadi malam dia belajar sampai malam, sampai jam 10. Oke, silakan duduk. Ya, senang. Alasan? Ya, dia senang karena hari ini dia datang sekolah. Oke, silakan duduk. Yang berikut. Egi. Ya, mengantuk. Kenapa? Ya, tidur terlambat. Oke, lain kali nanti tidur lebih awal ya. Yang berikut. Senang. Ya, senang. Alasan? Bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan teman-teman. Iya, bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Oke. Ya, Pak Guru sudah bisa mengetahui perasaan keadaan kamu hari ini. Ada yang senang, terus ada yang mengantuk. Alasan mengantuk kenapa? Karena ada yang belajar, ada yang tidurnya terlambat,
Nah, jadi yang mengatur itu kali berikut, jadi tidurnya harus lebih awal ya. Jam 9 kita harus sudah bisa tidur sehingga bangun paginya lebih cepat untuk datang ke sekolah. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Jadi kita membuat kesepakatan kelas. Bisa? Bisa. Ya. Sekarang Pak Guru tanya satu persatu membuat kesepakatan kelas. Mulai dari Kevin. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengerjakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan PR dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan PR dengan penuh tanggung jawab. Bagus. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi. Angkat tangan terlebih dahulu. Kalau menjawab. Iya, angkat tangan terlebih dahulu kalau mau menjawab. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, harus membuang sampah pada tempatnya sehingga kita punya kelas ini nyaman, bersih ya di saat pembelajaran kita. Oke, sekarang kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi yang berikut pagi ini kita belajar mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran IPAS. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi, Pak Guru mau tanya. Setiap pagi kalian bangun itu biasa jam berapa? Jam 6. Jam 6. Ketika kalian bangun jam 6, apa yang kalian lihat? Matahari. Matahari Terbit. Ya, matahari terbit. Jadi coba yang jawab nanti angkat tangan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ino, kita sepakatkan bahwa yang angkat tangan terlebih dahulu ketika menjawab pertanyaan. Ya. Jadi bahwa kalian bangun jam 4, yang kalian lihat itu adalah matahari terbit. Kalau matahari terbit berarti bumi ini apa? Gelap atau terang? Terang. Satu orang, ya. Terang. Iya, kelihatan terang. Itu karena ada apa? Matahari, ya. Bersinar. Iya, bersinar dia mengeluarkan cahayanya sehingga bumi ini menjadi terang. Nah, jadi materi kita hari ini adalah cahaya di sekitar kita. Cahaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran itulah mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Baik, untuk mengetahui tentang sifat-sifat cahaya, Pak Guru akan menayangkan video. Jadi kita semua perhatikan ke depan, nanti video yang akan dibuka atau ditayangkan di papan, kalian perhatikan sehingga kalian bisa menyimak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kamu melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus.
lambatan cahaya yang lurus. Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan dengan baik. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambah ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat sekitar serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan dengan baik. Apakah kalian bisa melihat perbedaan kaca jendela pada tembok tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, kurang, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti lampunya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau kurang. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, kurang, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa diniatkan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiarkan atau dibelokkan. Ketika tembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiarkan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih gampang dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiarkan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menuju prisma akan dibiarkan dan terurai menjadi warna-warna pelangi: merah, jingga, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan terlihat seperti prisma yang akan membiarkan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Oke, dari video tadi kalian sudah bisa paham isi video tadi? Sudah bisa? Atau perlu menjelaskan lagi? Untuk lebih memahami? Perlu. Apa perlu? Iya, oke.
Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Cahaya dan sifatnya. Kedua, Ini sifat-sifat dari cahaya ini. Sifat-sifat dari cahaya ini yang pertama adalah ini. Cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya itu cahaya merambat atau bergerak lurus. Ini kita sudah bisa lihat, ya. Cahaya di saat pagi hari, ya. Pagi hari ada sinar pagi yang datang, jadi dia akan seperti ini. Kelihatan di bawah pohon, ketika kita berada di bawah pohon akan cahaya merambat lurus seperti ini. Terus ada cahaya yang masuk melalui celah-celah atau tembok yang atau jendela, dia akan merambat lurus. Bisa lihat, ya? Bisa. Itu adalah sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Sekarang kita lihat yang berikut. sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya Ya. Sekarang sifat cahaya yang berikut, yang kedua itu satu orang baca. Ya, Ino. Cahaya bisa dipantulkan. Ya, yang sifat yang kedua itu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Cahaya yang memantul ke mata kita sehingga kita bisa melihat. Nah. Sifat cahaya yang ketiga, coba Kevin baca. Cahaya bisa menembus benda bening. Ya, sifat cahaya yang ketiga itu cahaya bisa menembus benda bening. Nah, ini. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Yang kita bisa lihat, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Benda yang transparan itu contoh seperti kaca jendela. Bisa paham toh? Bisa. Oke, yang berikut. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi seperti ini. Ada benda bening, benda buram, dan gelap. Benda bening berarti semua cahaya bisa menembus benda. Kalau benda yang bening berarti cahaya itu semuanya bisa menembus benda bening itu. Sekarang benda yang buram, contohnya buram. Hanya sebagian cahaya yang bisa Berarti hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus, hanya sebagian saja. Sekarang cahaya yang benda yang gelap, berarti sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Kalau benda yang gelap, dia cahaya itu tidak bisa tembus. Oke, yang berikut. Sekarang yang keempat, sifat cahaya yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ada gambar di depan ini. Ini seorang anak sementara berdiri di dekat apa? Kolam. Terus ada segelas air diisi sendok. Kelihatan sendok ini apa? Bengkok atau patah. Itu yang disebut cahaya bisa dibiaskan. Yang berikut. Ya. Sifat cahaya yang berikut, yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih
Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Contohnya seperti ini, menjadi warna pelangi. Itu yang disebut cahaya bisa diuraikan. Merupakan gabungan dari berbagai macam warna. Ini cahaya yang bisa diuraikan. Contohnya begini. Bagaimana pelangi terbentuk? Mengapa pelangi ini bisa terbentuk? Nah, pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Ketika dia hujan, ada sinar matahari tiba-tiba hujan, berarti akan terjadi pelangi. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Itu yang disebut yang menjadi terbentuknya pelangi. Itu karena ketika cahaya bersinar atau cahaya panas tiba-tiba hujan, itu akan terbentuk apa? Pelangi. Yang berikut keenam, yang sifat cahaya yang keenam itu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ini seperti ada pada gambar ini. Ketika dihalangi, ini cahaya ketika dihalangi akan terbentuk bayangan. Ini ada bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Sampai di sini bisa paham? Sudah. Jadi untuk ketika kalian sudah menonton video ada beberapa contoh. Jadi sekarang Pak Guru membentuk kelompok, untuk mengerjakan tugas dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD ini. Oke, sekarang masing-masing sudah duduk dalam bentuk kelompok Ya, di sini Pak Guru sudah siapkan gambar kerja kelompok satu. Ya, ini untuk kelompok satu. Nanti kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di dalamnya. Ya, oke. Gambar kelompok dua lagi. Kelompok dua. Ya, kelompok dua kerja sesuai langkah-langkah ini. Baca langkah-langkah ini, setelah itu baru kamu uji coba. Sekarang kelompok 3. Ya, ini ada langkah-langkah dari nomor 1, 2 sampai 4 ini. Setelah itu kamu uji coba. Ini baca begini langkah-langkahnya ini. Setelah itu kerja. Oke, sini kelompok 1. Ini ada ini. Nanti silakan. Nanti baca, ini ada langkah-langkah ini. Nah, nomor 3. Langkah-langkah ini mulai dari sini. Ini kali itu kan kerja. Baca soal. Bisa? Oke. Ya. Ini untuk kelompok 3. Ya, silakan. Nanti ada kelas yang kosong, nanti bisa ini buat perbedaan antara kelas kosong dengan yang berisi air. Ya, untuk kelompok berikut. Nanti
baca langkah-langkah yang di dalam, silakan coba. Silakan. Visi tersebut dari luar kelas. Biasa saja. Masukkan air ke dalam das benih. Amatilah visi tersebut dari luar kelas. Silakan fresh. Iya. Coba yang lain lagi. Oke. Silakan baca soal.
baca soal. Nah ini. Oke, sudah? Semuanya sudah? Sudah. Oke. Sekarang kalau semuanya sudah selesai, nanti akan presentasikan nanti langsung di tempat masing-masing ya. Di meja masing-masing. Oke. Sekarang Pak Guru persilakan dari kelompok 1. Ya, yang lain bisa perhatikan ke kelompok 1. Bisa perhatikan ke kelompok 1, silakan menghadapi ke sana supaya bisa dengar penjelasan dari kelompok 1. Oke, silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Silakan soal. Nyala lilin dapat diamati dari lubang. Jelaskan posisi lubang-lubang tersebut. Ya, silakan. Lubang-lubang tersebut berdiri lurus sehingga kita dapat melihat lilin yang bernyala. Ya, sekarang coba lakukan. Ya, berarti ya, sekarang ini dari kelompok 1 mereka menyelesaikan soal tentang sifat cahaya yang merambat lurus. Ya, di sini mereka sudah lakukan. Sini ada, perhatikan ke sini, belok. Nah di sini agar ada mereka siapkan kardus, terus ada lubang. Mereka memperhatikan cahaya yang merambat lurus. Ketika mereka berdiri di sini, mereka bisa melihat cahaya lilin yang ada di sana melalui lubang-lubang yang ada ini, karena dia merambatnya lurus. Ini yang disebut contoh cahaya merambat lurus. Oke, sekarang tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang silakan duduk. Dari kelompok 1 silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Lembaga teman-teman. Pakai berdiri supaya teman-teman juga bisa. Ya, oke, silakan. Lembaga teman-teman. Lembaga teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Benda apa yang dapat ditembus cahaya? Contohnya, gelas, akuarium, kaca, jendela. Benda apa yang tidak dapat ditembus cahaya? Contohnya, tembok, pintu, buku, kardus. Sebutkan ciri-ciri benda yang dapat ditembus cahaya. Bening dan transparan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk. Nah, baik. Untuk kelompok 2, tadi mereka sudah melakukan praktek sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Sifat cahaya yang dapat menembus benda bening dan cahaya yang tidak dapat menembus benda bening. Contohnya seperti mereka lakukan sebuah gelas bening, gelas kaca ini. Ketika mereka menggunakan senter, ini akan menembus cahaya. Contohnya seperti ini. Nah, tembus, kelihatan tembus. Nah, setelah itu ada benda yang tidak dapat menembus cahaya. Cahaya tidak dapat tembus. Contohnya seperti ini. Nah, mereka melakukan uji coba di pada buku, cahayanya tidak tembus. Begitu juga kardus, cahayanya tidak tembus. Ya, bisa paham ini? Bisa. Oke. Yang berikut dari kelompok 3. Silakan berdiri. Oke, di depan saja. Yang
yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan melaporkan hasil pekerjaan kami. Apa saja perbedaan hasil pembangunan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas kosong dengan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Perbedaan gelas yang berisi air dan pensil kelihatannya bengkok, dan gelas yang tidak berisi air kelihatannya biasa saja. Mengapa terjadi perbedaan tersebut? Karena terjadi pembiasan dari air ke udara. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang perhatikan dari kelompok 3 ini mereka melakukan praktek tentang sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Contoh tadi mereka melakukan sebuah gelas kosong, ketika dimasukkan pensil itu akan seperti biasanya, bentuknya seperti biasa. Tetapi ketika mereka mengisi air di dalam gelas, terus dimasukkan pensil, dan pensil itu kelihatan bengkok. Nah, ini yang disebut cahaya yang dapat dibiaskan. Itulah contoh ya. Nah. Jadi dalam video tadi berarti kalian sudah bisa memahami dan kalian sudah melakukan praktek. Ada yang ini tentang cahaya merambat lurus dari sifat-sifat cahaya tadi. Yang kelompok 1 melakukan cahaya merambat lurus, mereka sudah melakukan dengan cara praktek untuk menentukan cahaya merambat lurus. Terus kelompok 2 cahaya menembus benda bening, dan kelompok 3 cahaya dapat dibiaskan. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami. Baik, sekarang Pak Guru ajak kita semua berdiri. Berdiri, kita nyanyi dulu satu lagu. Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Katakan. 6. Ada 6. Yang pertama, Merambat lurus. cahaya dapat merambat lurus. Yang berikut, Cahaya dapat menembus benda bening. iya, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Dapat
diuraikan? Bisa berbentuk bayangan. Iya, bisa berbentuk bayangan. Itu adalah sifat-sifat dari cahaya. Nah, sekarang supaya Pak Guru bisa mengetahui pemahaman kalian semua, jadi Pak Guru siapkan lembar kerja. Nanti semua dikerjakan masing-masing. Ya. Silakan kerja, baca soal dan selesaikan soal itu. Ya. Oke. Silakan baca soal dan kerjakan. Oke, sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kumpul. Jangan lupa tulis dengan nama. Tulis nama sudah? Sudah. Oke. Tulis nama. Karena sudah, yang sudah kumpul. Ya, ada 3 orang. Oke, sudah? Ya, baik. Jadi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaan? Senang. Iya, senang. Yang lain? Senang. Iya, merasa senang. Kenapa senang? Karena saya bersama dengan ibu belajar. Karena Bisa menyanyi dan belajar. dia bisa menyanyi dan belajar. Nah, terus, kira-kira apa yang kamu pelajari dalam materi tadi? Sifat-sifat cahaya. Tentang? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Satu. Ada berapa? Merambat lurus. Iya, cahaya merambat lurus, Saya dapat dipantulkan. dipantulkan, Saya dapat menembus benar. menembus benih, Cahaya dapat dibiaskan. dibiaskan, Saya dapat diuraikan. diuraikan, Jika dan yang kena- terakhir, Jika kena benda, cahaya akan membentuk bayangan. iya akan membentuk
bayangan. Berarti kalian masih ingat ya tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya Pak Guru memberikan PR. Silakan ambil buku, catat PR. PR. Ya, sudah? Catat PR. Tulislah sifat-sifat cahaya dan contohnya. Tulislah sifat-sifat cahaya dan contohnya. Tulislah sifat-sifat cahaya dan contohnya. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Pak Guru ingatkan bahwa kali berikut kita akan melanjutkan kegiatan ini, pembelajaran kita yang belum kita lakukan tentang sifat-sifat cahaya yang kita praktek tadi. Yang kita sudah lakukan tadi, cahaya merambat lurus, cahaya benda bening, dan cahaya lagi berapa lagi? Lagi tiga yang belum kita lakukan ya, yaitu cahaya yang dapat dipantulkan, cahaya yang diuraikan dengan cahaya jika kena benda. Iya, nanti kali berikut kita praktek lagi yang tiga-tiga itu. Bisa? Bisa. Oh ya. Oke. Sekarang pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kali berikut baru kita lanjut lagi. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita semua berdiri. Kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa penutup. Silakan. Nino, Pak Guru minta memimpin doa. Guru dan teman-teman menjadi berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, berilah syukur kepada segala kehadiratmu atas perlindunganmu tiap pagi hingga siang hari ini. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari pagi hingga siang hari ini. Ya Bapa, sekarang kami pulang, berilah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah kami masing-masing. Namun kita puji kita sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan istirahat.